والسيام. صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Jamaah salat isya dan salat sunnah tarawih Masjid Jami Darul Azkar yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Ada kisah yang bisa dikatakan diambil atau dinukil dari kitab-kitab klasik tentang hadis dan juga kisah-kisah mulia yang bisa kita contoh atau kita ambil hikmah dan belajar. Di antaranya yaitu tentang niat baik yang dibalas dengan kebaikan. Namun yang unik adalah ada suatu kisah di mana suatu kaum yang bisa dikatakan adalah orang yang ahli ibadah atau bisa dikatakan disebut dengan abid. Jadi suatu ketika pada zaman Bani Israel sedang mengalami masa-masa paceklik di mana serba kekurangan akan pangan. Jadi suatu ketika si abid ini berjalan di antara tumpukan pasir. Lalu ketika dia melewati tumpukan pasir tersebut, terbesit dalam hatinya, bisa dikatakan ini adalah niat baik dari hatinya yang bisa dikatakan jujur, di mana ia mengatakan andai saja tumpukan pasir ini adalah bentuk daripada tumpukan gandum, di mana pada saat itu masyarakat Bani Israel memang makanan pokoknya adalah gandum. Dikatakan oleh Abid dalam niatnya, dia mengatakan andai saja tumpukan pasir yang saya temui ini adalah tumpukan gandum, maka akan saya bagikan gandum-gandum tersebut kepada seluruh penduduk Bani Israel agar ia merasakan kenyang. Subhanallah. Kalau bahasa kita mungkin ini sedang bahasa gaulnya sedang berhayal. Tapi ini benar-benar niat dari hatinya. Dia punya niat andaikan dia memiliki daripada tumpukan pasir itu adalah gandum, dia ingin berbuat kebaikan kepada seluruh penduduk Bani Israel. Subhanallah. Maka seketika itu turunlah wahyu kepada Nabi. Saat itu dikatakan dalam hadis itu, wahai Nabiku, sampaikanlah kepada Abid bahwasannya apa yang telah diucapkannya, walaupun itu dalam hatinya dan bukan atau belum terwujud, maka aku akan memberikannya pahala kebaikan baginya atas ucapan yang telah diucapkan oleh dirinya. Masya Allah, luar biasa. Jadi baru melontarkan dalam hatinya, ia ingin berbuat baik kepada orang-orang di sekitarnya. Allah langsung turunkan wahyu kepadanya. Dia akan mendapatkan pahala kebaikan sama halnya ketika orang yang memang benar-benar memiliki kekayaan dalam bentuk gandum dan itu diberikan secara nyata kepada orang-orang penduduk sekitarnya dan pahalanya sama. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Jadi dari cerita ini kita bisa banyak mengambil hikmah bahwasannya siapapun hamba Allah, apabila ia dalam kehidupan sehari-harinya terbesit ia ingin melakukan suatu kebaikan kepada seluruh makhluk Allah,
maka kebaikannya tersebut sudah dicatat oleh Allah, yaitu dengan catatan pahala 700 kali lipat. Andai saja itu belum terwujud baginya, maka baginya tetap mendapatkan pahala. Masya Allah, luar biasa. Jadi pentingnya niat yang ada pada diri kita dalam hal beramal soleh, dalam hal melakukan kebaikan-kebaikan, maka sudah sepatutnya kita mencontoh itu sekali. Anggap sebagai contohnya ketika kita ingin keluar rumah, lalu ketika kita meranjak keluar rumah, kita niatkan, andai saja nanti saya ketemu dengan fakir miskin, sebagai contoh, sepanjang jalan maka saya akan bersedekah kepada fakir miskin tersebut. Atau ketika kita sudah berniat ingin mendatangi suatu majelis ilmu atau tempat ibadah, lalu kenyataannya belum terwujud niat tersebut. Boleh jadi ketika dia harusnya mewujudkan niatnya, mungkin ada hujan badai atau gangguan yang lain. Begitupun dengan tadi niat ketika orang ingin bersedekah kepada fakir miskin, namun saat itu ia berhalangan, mungkin karena sakit dan lain hal sebagainya, maka Allah sudah mencatat baginya, yaitu subhanallah 700 kali lipat pahala. Dalam hadis dikatakan, man hamma bi hasanatin wa lam ya'malha, siapa yang berbuat baik, siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, namun kebaikan itu gagal terwujud, maka Allah sudah mencatat pahala baginya lengkap. Subhanallah. Dan saat ini bulan Ramadan, sungguh luar biasa. Niatkan dalam hati kita, nanti malam saya ingin bangun untuk melaksanakan salat hajat, salat tahajud, atau salat sunnah yang lain. Mudah-mudahan bisa terwujud. Namun ketika sudah waktunya nanti malam ternyata mungkin belum bangun, boleh jadi karena ketiduran, kebablasan, Allah sudah catat niat tersebut dan memberikan pahala baginya. Atau kita mungkin berniat, andaikan nanti anak saya lahir, saya ingin memberikan nama yang baik baginya. Mudah-mudahan dengan nama yang baik, anak saya nanti menjadi anak yang soleh, yang solehah, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna pada agama dan bangsa. Namun boleh jadi saat itu dia belum sempat melihat, menyaksikan kelahiran anaknya, dia sudah meninggal dunia. Maka Allah sudah catat pahala kebaikan baginya. Subhanallah. Inilah yang bisa kita ambil pelajaran. Jadi niat baik, apapun itu, lakukan niat baik dari sekarang, walaupun itu nanti belum terwujud. Namun insya Allah niat baik itu sudah dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau niat baik tersebut sudah terwujud. Subhanallah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita, menjadi motivasi untuk diri kita semuanya, bahwasannya tidak ada halangan, rintangan buat kita untuk melakukan berbagai hal kebaikan, terutama kepada seluruh makhluk Allah. Mulailah dengan niat yang baik. Mudah-mudahan segala niat baik itu Allah wujudkan dan menjadikan kita menjadi hamba Allah yang mulia di hadapannya. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.